Hai Sobat Investor, selamat datang di Islam Invest dan kali ini kita akan membahas saham Bank Syariah Indonesia dengan kode ticker BRIS ya. Ini adalah website resminya, tapi kita lihat dulu secara sekilas. Bank Syariah Indonesia, kita cek di tentang kami. Ini pada 1 Februari tahun 2021 terjadi penggabungan antara Bank Syariah Mandiri, Bank BNI Syariah dan Bank BRI Syariah yang menjadi satu entitas, yaitu Bank Syariah Indonesia atau BSI. Jadi ini adalah penggabungan dari 3 bank, yaitu Bank Syariah Mandiri, BNI Syariah, dan juga BRI Syariah. Bank Syariah Indonesia berpacu melawan bank digital dan bakal buka cabang di Timur Tengah. BRI jajaki kerjasama dengan Dubai Islamic Bank. BRI. Bank Syariah Indonesia mau buka cabang di Timur Tengah, menarik ya. BRI masuk top 10 bank dengan kapitalisasi terbesar, tapi ya tidak perlu terlalu bangga karena masuk top 10 kan 10 besar. Sedangkan bank di Indonesia juga yang terbesar kan hanya beberapa sih, cuma Mandiri, BCA, BRI, BNI, cuma 4. Jadi yang top 10 ya tidak terlalu besar lah ya pengaruhnya. Nah, kita lihat pergerakan harga sahamnya menurut situs Stockbit. Ini dalam satu hari terakhir, Bank Syariah Indonesia atau BRIS ya, itu turun sebanyak 1,87%. Dalam satu bulan, itu sudah turun sebanyak 11,15%. Lumayan dalam juga turunannya. Dalam 3 bulan ternyata sudah naik cukup signifikan ya, sampai 80,14%. Dan dalam 1 tahun, sudah naik sangat tinggi sampai 952%. Luar biasa ya, kita lihat nanti valuasinya apakah worth it atau tidak. Sejak penurunan tertingginya itu dari sini kita cek sudah turun sebanyak 30%. Lumayan ya penurunannya. Sudah turun sebanyak 30% dari titik tertingginya. Bagi sobat investor yang tertarik, mungkin udah bisa mulai mempertimbangkan waktu yang tepat untuk mulai mengakumulasi sahamnya Bank Syariah Indonesia ini. Tapi kita lihat dulu ya, secara fundamentalnya apakah worth it. Gitu lihat nih, harganya itu melonjak sangat signifikan ya, dari harga 330 di tahun 2019 ya. Ini sahamnya itu bergabung di sahamnya BRI Syariah ya, karena BNI Syariah dan Mandiri Syariah ini kan belum listing di Bursa Saham Indonesia. Jadi otomatis kedua bank ini akan bergabung dan di sahamnya akan menjadi BRI Syariah ya, dengan ganti nama menjadi Bank Syariah Indonesia. Dan harga sahamnya juga melonjak sangat tinggi dari harga 330 sampai sekarang menjadi 2.630. Luar biasa ya. Saham yang beredar itu ada naik tipis dari tahun lalu sebanyak 9,6 miliar lembar saham menjadi 9,8 miliar lembar saham. Dan ini market kapitalnya itu naik sangat signifikan ya, karena pengaruh dari kenaikan harga sahamnya yang luar biasa signifikan, otomatis juga akan mempengaruhi market kapitalnya. Dari tahun lalu sebanyak 3,2 triliun, market capital sekarang naik sangat pesat menjadi 25,8 triliun. Luar biasa. Sedangkan kasnya juga ternyata naik cukup banyak ya, dari 262 miliar menjadi 1,1 triliun. Artinya kas dari Bank Syariah Indonesia ini cukup banyak. Asetnya naik lumayan dari 43 menjadi 57 triliun ya. Dan ini utang nggak usah kita perhitungkan karena bank wajar punya utang yang cukup gede. Nah, ekuitasnya juga naik dari 5,1 triliun menjadi 5,4 triliun. Jadi ya tidak terlalu banyak naiknya, tapi cukup lumayan. Sedangkan revenue-nya ini juga naiknya dari 3,4 triliun menjadi 4,3 triliun. Artinya naik sekitar 900 miliar. Dan kita lihat dari net profitnya. Ini sobat investor, net profitnya yang naik cukup signifikan ya dari tahun lalu. Net profitnya dari 74 miliar menjadi 248,1 miliar. Ini kenaikannya sangat signifikan ya. Sedangkan earning before interest, tax, depreciation, and amortization-nya juga naik sangat banyak dari 137 miliar menjadi 537,5 miliar. Ini luar biasa ya. Dan kita lihat dividennya. Kalau di situsnya Indo Premier belum, sedangkan di situsnya Stockbit juga ternyata BRIS itu tercatat hanya sekali doang membagi dividennya, yaitu di come date-nya di bulan Mei, di tanggal 8 Mei tahun 2019 ya. Jadi di tahun 2020 BRIS belum membagi dividen.
Sedangkan ini, nah ini yang agak luar biasa itu adalah price to earning ratio-nya itu yang sampai 103,91. Kita lihat historinya sobat investor. Ini di tahun 2015 pairnya 44, tahun 2016 pairnya 31, tahun 2017 pairnya 51, tahun 2018 pairnya 47, tahun 2019 pairnya 42, dan di kuartal keempat tahun 2020 pairnya melonjak sampai 103 kali ya, yang artinya naik 2 kali lipat lebih. Sedangkan PBV-nya juga naik luar biasa banyak, tahun lalu sebanyak 0,62 kali menjadi 4,74 kali. Ini wow, luar biasa. Return on asset-nya itu ternyata sangat kecil ya, hanya 0,43 saja. Sedangkan return on equity-nya juga cukup kecil, hanya 4,56 saja. Debt to equity-nya ya tidak bisa kita jadikan patokan ya, 9,6. Ini adalah saham BRI Syariah. Coba sekalian kita cek aja sekilas mengenai saham Bank BRI. Ini sekilas kita bandingkan dengan pairnya Bank BRI. Pairnya itu hanya 31 dan BBV-nya juga hanya 2,91 ya. Jadi secara valuasi sekilas itu ternyata Bank BRI Syariah itu jauh lebih mahal daripada Bank BRI alias induk perusahaannya ya. Jadi terserah sobat investor mau pilih yang mana ya. Mau pilih Bank BRI Syariah yang sekarang lagi booming dan tren dan mungkin lebih cocok jika dianalisa menggunakan analisis teknikal, atau mau memilih bank-bank yang lebih gede. Contohnya ini Bank BRI yang ternyata valuasinya jauh lebih murah ya. Jauh lebih murah, hanya 31 dibandingkan dengan BRI Syariah tadi yang sampai 100 lebih. Dan ini juga ROE-nya juga jauh lebih tinggi ya, tadi 5, ini sekitar 9%, dan PBV-nya juga ternyata hanya 2 saja. Pilihan kembali ke sobat investor. Tapi kalau untuk saya pribadi, melihat valuasi secara sekilas, saya masih lebih tertarik kepada Bank BRI. Mungkin kedepannya saya akan membahas mengenai bank-bank yang lebih besar seperti Bank BRI, atau juga Bank Mandiri dan Bank BCA, agar menjadi bahan pertimbangan bagi investor-investor terutama yang masih pemula ya, agar tidak hanya membeli saham berdasarkan ikut-ikutan semata. Oke, bagaimana pendapat sobat investor? Apakah lebih tertarik dengan saham Bank BRI Syariah atau lebih memilih bank-bank yang lebih besar seperti Bank BRI atau Bank Mandiri atau Bank BCA? Tuliskan pendapat kalian di kolom komentar, klik like dan share jika kalian menyukai video ini, atau dislike saja jika kalian tidak menyukai video ini. Atau jika kalian memiliki request saham apa yang ingin dibahas selanjutnya, silahkan juga tuliskan di kolom komentar ya. Oke, cukup sekian saja video kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya dan salam investasi.